Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi di kegiatan Sedekah Ramadan Jilid 3 dan ini merupakan kegiatan yang ketiga, artinya tahun ketiga Breto Institute menyelenggarakan kegiatan Sedekah Ramadan. Sedekah Ramadan itu ada kepanjangannya, teman-teman. Jadi seputar edukasi, muamalah dan ekonomi dan muamalah. Jadi disingkat jadi seputar edukasi, ekonomi, dan muamalah. Sedekah Ramadan. Nah, kemudian hari ini narasumber kita sudah hadir yaitu Bu Rihan Hafidni yang juga merupakan narasumber rutin tahun ketiga yang sudah menemani kami di sini di Breta Institute dalam kegiatan Jilid 3 ini. Sedekah Ramadan Jilid 3. Semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Rihan bisa memberikan insight baru kepada kita gitu ya terkait pengetahuan, pengalamannya yang akan disampaikan oleh Bu Rihan. Nah, alhamdulillah sudah ada Coach Jo. Wah, di sini saya ingin menyapa dulu sambil nunggu Bu Rihannya hilang ya. Coach Jo, apa kabar? Halo, Apa antusias selalu. kabar? Wes, mantap. Alhamdulillah ya bisa Ya, hadir. Lagi di mana ini? Di Thailand atau di mana ini? di Jakarta aja, Coach. Oh, di Jakarta aja. Wah, saya ngelihat aktivitasnya Coach Jo makin sibuk nih sekarang-sekarang ini ya. Nah, di sini juga ada Pak Aldi, terus Pak Pajar, kemudian ada Mbak Pau, ada Pak Yadi, kemudian ini ada Samsung. Siapakah gerangan Samsung? Nah, sambil nunggu Bu Rihan, saya ingin menyapa juga ini ada Pak Aldi. Pak Aldi dari mana boleh saya tahu gitu? Dan saya mau informasikan juga teman-teman bahwa Brento Institute ini merupakan lembaga pelatihan dan pendampingan usaha yang rutin menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang berbasis kompetensi yaitu bidang metodologi pelatihan. Dan alhamdulillah setiap minggunya kita selalu banyak peserta. Dan hari ini pun kita sudah mulai ada banyak peserta, sekitar 33 yang udah mendaftar ikut sertifikasi kompetensi trainer level 4. Dan siapa tahu nanti teman-teman di sini yang tertarik untuk uji kompetensi boleh bisa mendaftar di Breda Institute. Dan kami juga ada beberapa kolaborasi dengan kementerian-kementerian gitu ya. Yang saat ini rutin adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkolaborasi dalam menyelenggarakan pendampingan kepada para istri nelayan dan juga nelayan. Nah, jadi alhamdulillah nih kita terus bertumbuh, kita terus memajukan UMKM-UMKM yang ada di sekitaran kita. Wah, ini siapa tadi ya? Ada kolom chat berkenalan. Nah, ada Pak Pajar dari Rumah BUMN Jakarta Selatan. Wah, terima kasih Pak Pajar. Pak Pajar tuh yang pernah ini ya, yang ngundang saya di Rumah BUMN itu ya. Luar biasa. Silakan Bu Rihan sudah masuk lagi atau lagi mempersiapkan? Oke, mohon maaf. Sepertinya saya tadi terlempar. Oke. Karena hujan deras tiba-tiba sepertinya jadi Hujan deras ya. terhenti. Loh, sinyalnya mudah-mudahan lancar ya, Bu. Oke, Amin, amin. siap. Semoga. Oke, karena Bu Rihan juga sudah masuk ke Zoom kita, silakan saya serahkan Zoom hari ini kepada Bu Rihan. Waktu dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai, saya buka dulu dengan sebuah pantun, ya. Jualan laris tiap hari, Cakep, pelanggan datang silih berganti. cakep, Silaturahmi tetap di hati, cakep, bisnis berkah, rezeki pun pasti. cakep, luar biasa. Baik, Alhamdulillah, alamin.
Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur pada hari ini kita dapat ketemu untuk silaturahmi di dalam Zoom meeting ya, untuk berdiskusi cerita-cerita santai seputar ya bisnis ataupun usaha yang kita geluti, sambil kita sharing bersama. Yang saya hormati Coach Adi Sumarna, beserta Bapak dan Ibu yang alhamdulillah sudah bisa hadir join pada siang hari ini, yang saya juga sangat paham ya, mungkin musim hujan, kadang-kadang pastilah jam segini juga ngantuk gitu ya, tapi alhamdulillah masih bersedia untuk hadir, untuk kita bisa ngobrol. Sepertinya Bu Rihan ini ya, terkendala jaringan. Bapak Ibu nanti di akhir sesi ada absen, yang mana absennya itu nanti akan langsung Bapak Ibu mendapatkan sertifikat webinar yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu sebagai portofolio mengikuti kegiatan training atau webinar ini gitu ya di sore hari ini. Ya, mungkin jaringannya ini Bu Rihan ya. Nah, di sini juga udah hadir Coach Iman, kemarin sudah mengisi kegiatan di hari ketiga, dan ada 15 hari kita ya ketemu dengan para trainer-trainer dari Breto Institute, dan tentunya dengan banyak tema atau judul ya, dengan 15 judul. 15 judul, 15 hari, 15 trainer. Dan nanti akan ditutup dengan rangkaian kegiatan santunan kepada anak yatim dalam rangka sedekah Ramadannya gitu ya, sedekah Ramadan kepada anak yatim. Dan kami juga kami membuka gitu ya kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin gitu untuk menyisihkan rezekinya bersama kami di Brata Institute untuk disalurkan kepada anak-anak yatim yang ada di binaannya Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Bapak Ibu, nah ada balik lagi nih Bu Rihan ya. Silakan. Oh, maaf, sinyal di saya kayaknya lagi tidak stabil gara-gara hujan mendadak Iya. besar. Baik, saya mohon maaf. Saya mungkin lanjutkan lagi. Semoga ini bisa stabil. Aduh, saya juga sudah coba tethering juga dengan handphone persiapan. Oke, kita lanjut saja ke materi Bapak dan Ibu. Eh, eh, saya izin share. Oke, apakah ini slide saya sudah terlihat? Terlihat. Lihat ya. Baik, pada siang hari ini kita ngobrolin tentang bukan sekedar jualan, eh, cara merawat hubungan dengan pelanggan. Oke, baik, mungkin dari judul sudah terlihat ya kita bakal cerita apa pada siang hari ini. Konsep utama dari eh, relationship atau hubungan itu pasti adalah silaturahim, ya silaturahmi ya yang kita bina ya. Kalau di sini ada hablum minallah, ada hablum minannas. Nah, yang kita ambil sekarang adalah hablum minannasnya ya. Nah, bahasa kerennya kalau kita itu, nah ini masih teman-temannya semua nih penjabarannya.
dalam berbisnis jangan cuma ngejar cuan, tapi juga harus bangun sebuah hubungan. Nah, dalam bisnis, cuan itu penting, tapi ada trust pelanggan yang nomor satu. Ya, jadi ini yang akan konsepnya, ya, konsep dalam kita mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Oke, kita lanjutkan. Nah, menjaga hubungan dengan pelanggan itu suatu hal yang sangat penting karena pelanggan itu adalah nyawa dari bisnis ya. Jadi kalau seandainya nggak ada nyawa, otomatis kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga dengan sebuah bisnis. Ya, kalau misalnya sebuah bisnis udah kita bangun dengan baik, ya produknya sudah oke, promosi sudah oke, tapi nggak ada pelanggan ya nggak ada pelanggan maka bisnis itu nggak bisa tumbuh, bisnis itu nggak bisa berkembang, kita nggak bisa cuan, ya kita nggak bisa punya untung, ya kan, kita nggak bisa eh, berinovasi. Nah, banyak yang nggak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita nggak punya pelanggan, kita nggak punya pembeli. Ya, jadi hal ini dalam membangun sebuah bisnis. Baik, Bapak dan Ibu, eh, hubungan dengan pelanggan. Nah, kita bicara hubungan dengan pelanggan. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini semua bukan eh, apa namanya, bukan pemilik usaha yang baru ya. Pasti sudah punya banyak apa namanya itu pengalaman dalam menghadapi berbagai macam perilaku daripada konsumennya. Nah, jadi hubungan dengan pelanggan itu nggak mesti sesudah terjadi transaksi, tetapi dilakukan sebelum terjadi transaksi, selama transaksi, dan setelah transaksi. Nah, jadi ya nggak cuma kita mikirin, oh nanti kalau dia udah beli, gimana supaya dia beli lagi. Nggak cuma mikirin itu, tetapi dari sebelumnya. Nah, kita udah persiapkan. Yang kita persiapkan itu apanya? Yaitu produknya bagaimana supaya menarik. Nah, itulah untuk bisa mengikat pertama kali. Ya, kalau selama bagaimana pelayanan yang diberikan. Dan kalau setelah transaksi, baru kita bicara bagaimana hubungan atau bagaimana kita memberikan pelayanan setelah terjadi transaksi. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, cara membangunnya bagaimana? Ya, cara membangunnya ini yang pertama itu kita harus pahami siapa pelanggan. Ya, saya rasa ini sangat ini ya, sangat maaf. Siapa pelanggan? Boleh kita sambil ngobrol ya, Coach ya. Boleh ini dengan Ibu Oktav. Maaf, Ibu Oktav. Iya. Ya, Oh, Ibu. sudah. Salam kenal, Ibu. Salam kenal kembali. Ibu Oktav, boleh tahu usahanya apa ini, Ibu? Masih belum punya, Bu. Ini mau belajar dulu ke Pak Adi Oke, juga. oke. Tapi udah Muridnya punya Pak Adi, plan- saya, Bu. Oke. Ini planningnya ada atau punya ide bisnis apa? Belum, Bu. Nanti aja. Masih Oh, belum ada masih gambaran. belum Oke. belum ada gambaran. Baik. Yang sudah punya usaha barangkali atau Pak Johannes yang sudah punya usaha bisa kita ngobrol ini yang yang punya usaha jadi kita bisa tahu karena setiap eh, perusahaan, setiap usaha itu punya pelanggan yang berbeda-beda, punya perilaku konsumen yang juga berbeda-beda. Walaupun kadang-kadang seperti kita ini kan konsumen ya, konsumen bagi kalau untuk makanan kita konsumennya mie ayam, bakso, kita juga konsumennya fashion, kita juga konsumen untuk handphone, ya banyak. Karena kita juga konsumen dari berbagai macam produk.
Nah, perilakunya itu kan pasti berbeda. Nah, jadi kalau kita mau bangun hubungan yang baik dengan konsumen atau dengan pelanggan, kita harus pahami dulu siapa pelanggan kita. Ya, siapa orang-orang yang akan membeli dan siapa orang-orang yang akan tetap membeli produk kita. Ya, kita harus pahami dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengenali pelanggannya bagaimana? Ya, memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Ya, kini kita contohkan saja. Ya, kita contohkan misalnya yang paling mudah ya. Eh, Misalnya kita buka bisnis sebuah roti ya atau bakery ya. Nah, yang diinginkan oleh orang yang mau beli roti itu apa sih? Ya kan? Yang ingin itu adalah tentu rasa roti yang enak ya, sesuai dengan kelas atau segmen yang kita tuju. Kalau kita tujunya kelasnya seperti Holland Bakery, maka yang mereka tuntut ya konsumennya itu adalah roti yang lembut, berkelas, rasanya itu enak. Kalau keju betul-betul cheesy, kalau manis betul-betul sweetie-nya jelas, kalau coklatnya juga coklat yang enak. Ya, tapi kalau yang kita tuju itu adalah kelas menengah ke bawah, maka yang mereka butuhkan eh, bentuk rotinya itu jelas, rasanya juga cukup, ya. Mereka juga tahu, mereka misalnya beli harga roti 3.000 juga nggak akan nuntut harga roti itu, kualitas roti itu sama dengan kalau beli harga roti 15.000. Mereka juga paham. Tapi kita juga tahu, ya kalau untuk kelas itu kebutuhan rotinya bagaimana. Ya, jadi jangan kasih kejunya cuma sedikit gitu ya kan. Jangan kasih coklatnya cuma asal aja. Nah, karena apa? Karena kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, kita nggak akan bisa mengenali pelanggan kita. Artinya kita belum mengenali pelanggan kita. Nah, segmentasi itu sangat penting. Karena kita harus tahu nggak mungkin kita itu mampu memenuhi semua kebutuhan orang banyak. Makanya perlu ada segmentasi, perlu ada target, lebih kecil lagi segmentasi, dan setelah itu targetnya apa. Nah, target di sini ya lebih kecil, misalnya kalau kita segmentasinya nih, misalnya jualan fashion, ya kan? Fashion itu misalnya apa namanya muslim, ya, pakaian muslim. Pakaian muslim targetnya lagi, ya harus lebih kecil lagi. Apakah itu eh, remaja, apakah itu usia dewasa, atau anak-anak? Ya, kenapa? Karena dengan adanya eh, segmentasi dan target yang jelas, itu akan memudahkan kita. Kenapa? Karakteristik tadi itu tidak sama. Walaupun kita sama-sama, walaupun yang beli gamis tadi sama nih sama yang beli bakso, sama dengan yang beli sepatu, orangnya itu juga, tapi perilakunya itu nggak sama. Kenapa? Karena tergantung dari apa yang dia beli. Karena kalau beli makanan, kan pengennya itu mungkin kalau kayak bakso pengennya rasa pedas. Sementara kalau untuk pakaian dia nggak pengen rasa pedas, kan nggak butuh rasa pedas. Yang dia butuhkan itu adalah pakaian yang nyaman, harga yang sesuai, dan model yang mengikuti tren. Nah, itu kurang lebih. Nah, mengumpulkan umpan balik ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena data yang sangat penting bagi kita sebagai pelaku usaha. Kenapa? Karena kalau nggak ada umpan balik tuh namanya nggak ada komunikasi. Hanya satu arah saja. Kalau satu arah saja, kita nggak tahu nih bagaimana pandangan daripada orang lain, konsumen, pelanggan, ataupun calon pelanggan terhadap produk kita. Nah, ini yang sangat penting juga ya. Jadi tiga ini dalam kita mengenali pelanggan. Ya, saya sebutnya pelanggan. Kalau pembeli ya itu biasanya bisa jadi dia baru beli satu kali aja. Itu biasanya pembeli.
ya minimal dia beli 1 kali. Tapi kalau pelanggan itu bisa dikatakan dia sudah beli lebih daripada 1 kali. Kita belinya itu kan pengennya kita bangunnya tuh pelanggan, ya, yang lama-lama bisa menjadi pelanggan yang loyal. Nah, itu ya. Baik ini. Oke. Nah, membangun kepercayaan, ya. Membangun kepercayaan sebuah hal yang sangat penting, ya, karena kan ini komunikasi, relationship itu kan hubungan. Dalam hubungan apapun dibutuhkan sebuah trust, dibutuhkan kepercayaan. Kalau konsumen atau pelanggan itu sudah percaya kepada kita, maka tidak akan sulit bagi kita untuk membangun atau menawarkan ya inovasi-inovasi ataupun kreasi baru dari produk yang kita punyai. Kenapa? Karena dia sudah punya rasa percaya. Ya, jadi dalam hal apapun rasa percaya itu adalah sangat penting. Ya, ya dalam kehidupan kita eh, berkeluarga itu juga trust sangat penting. Ya, kenapa? Karena biar tidak ada dusta di antara kita, tidak ada yang merasa di PHP, ya kan? Tidak ada rasa janji-janji palsu. Ya, nah jadi menepati janji sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan dan mengatasi masalah, ya kan? Kenapa? Karena yang namanya konsumen itu, ya, kalau dia tidak diperhatikan, maka dia gampang mutung, gampang nggak percaya, gampang ngambek dan gampang berpindah. Nah, kalau sudah berpindah, nggak bisa bangun kepercayaan, nggak bisa bangun apa namanya relationship. Habis ada pemahaman, ya, jadi mengenali supaya tak kenal maka tak sayang, ya kan? Kalau udah kenal, maka tumbuh rasa sayang. Ya, setelah itu ada trust, ada rasa percaya. Nah, oke, sudah 2 nih kurang lebih. Terus di sini ada personalisasi ya, pengalaman. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Ya, karena konsumen itu senang dilayani, ya, senang diakui. Siapapun itu. Ini adalah bagian dari kebutuhan dasar dari termasuk bagian kebutuhan dasar dari manusia, ya. Jadi memberikan rekomendasi dan penawaran khusus ya. Misalnya gini, oh kalau yang jualan skincare gitu ya kan, oh sepertinya kulit ibu ini sangat cantik, cocok loh dengan ini. Nah, sangat cantik, akan lebih glowing, akan lebih bersinar, akan lebih tampak eh, apa namanya, akan tampak lebih cantik ya gitu ya. Kita ngobrolnya artinya kita memberikan rekomendasi khusus kepada pelanggan kita. Nah, dia akan sangat senang ya, apalagi dipilihkan. Kalau menurut saya ini warna lebih cocok, lebih nyala, lebih hidup. Nah, itu akan timbul ya rasa dipersonalisasi. Selain daripada itu merekomendasikan produk ya berdasarkan sebelumnya. Kita paham ya pembeli kita yang datang siapa. Once misalnya kita cuma jualan di rumah gitu ya, kita tahu ini yang ngunjungin kita itu yang sering datang itu siapa. Oh, ada Ibu Eti, ada mungkin ada Bu Fitri yang datang. Bu Fitri kalau datang itu suka belinya apa, itu kita sudah harus paham. Kenapa? Karena dia akan merasa dipersonalisasi atau dihargai. Ya, dia dipahami, apalagi disebut namanya. Ya, disebut namanya dengan sopan. Ya, apakah itu namanya eh, Ibu Eni, ya, apakah Pak Haji, ya, itu sangat mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan. Nah, ini penting juga. Kita harus tahu nih, pelanggan-pelanggan kita yang datang itu rata-rata mereka mungkin pekerjaannya apa. Terus mereka nih, kalau kita kebetulan nih buka warung makan dekat kantor gitu ya kan. Kita tahu nih kalau datang jam berapa baru rame sehingga kita sudah harus ready.
Ya kan? Kan termasuk itu dalam mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan. Oh, kalau misalnya yang datang nanti Pak Edi ini orangnya nggak suka pedas. Nah, kita udah tahu. Seperti biasa, Pak, pesanannya. Oh iya, nah artinya dia tahu bahwa kita kenal dia, kita ingat dia. Ya, jadi ini salah satu yang memberikan ikatan yang kuat dengan konsumen. Nah, memahami tren dan pola pembelian. Nah, ini pola pembelian nih. Kita tahu nih kalau seandainya eh, kalau belinya itu nggak cuma satu porsi, beli satu porsi plus dengan sayur asem lagi misalnya gitu. Atau kalau misalnya dia suka beli apa lagi ya, kalau kita contohkan, makanya tadi kalau misalnya ada yang bisa kita ngobrol tentang usahanya, enak banget. Kenapa? Karena pastikan punya pelanggan yang bisa dipersonalisasi, yang kita tahu, oh satu pelanggan ini ya sukanya kalau pesan itu selalu A, B, C, D ini produknya. Ya, terus kalau pelanggan yang ini kita tahu bahwa dia belinya suka kemasan yang kecil aja. Kalau ini suka belinya kemasan yang besar. Nah, itu tuh bagian dari memahami dan tren pola pembelian. Nah ya, jadi sebagai pelaku usaha itu kita harus paham. Karena kalau kita nggak paham, kita nggak akan bisa mengenali konsumen kita, apalagi untuk mempersonalisasinya. Mengenali dia secara satu-satu. Nah, ya, berat, susah. Kalau udah rame gitu ya. Kalau udah rame memang kita agak sulit ya. Tapi caranya pasti tetap ada. Ya, caranya nih contoh kayak seperti mie gacoan gitu ya. Kita kumpulin tuh namanya. Siapa ini atas nama siapa? Oh, atas nama Ibu Alia, Ibu Reni misalnya gitu ya, dipanggil. Panggil namanya kalau pesanan sudah sampai dan nanti kita panggil dan kita ucapkan terima kasih Ibu Reni. Itu bagian dari mempersonalisasi. Walaupun kita nggak mampu untuk mengenali konsumen satu persatu kalau konsumennya atau pelanggannya sudah banyak. Ya, oke. Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau langsung ditanyakan, silahkan aja ya. Monggo, karena eh, pengennya saya kita diskusi aja, sharing aja gitu ya. Nggak kayak belajar gitu ya. Silahkan aja. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini ada mungkin yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, atau yang mau didiskusikan, silahkan. Ya, silahkan saja. Kalau enggak, saya lanjut dulu. Oke. Nah, merawat hubungan dengan pelanggan itu gimana caranya? Ya, komunikasi yang efektif ya. Komunikasi yang efektif ya seperti tadi, salah satu harus murah senyum, harus mau ngomong, ya kan? Harus tegur sapa, harus bisa basa-basi. Nah, itu komunikasi yang efektif. Kalau misalnya di chat itu harus cepat direspon, jangan dipesan sekarang, besok baru dibales. Nah, itu tuh udah bikin pelanggan menjadi eh, mood boosternya hilang ya, pengennya itu cepat dilayani tapi baru ditanggapinya itu lama. Nah, ini sebuah catatan yang kurang baik. Nah, mendengarkan konsumen, apapun kalau kita dengarkan ya, bukan berarti semua keluhannya itu harus kita akomodir, kita juga nggak sanggup. Konsumen tuh banyak, maunya juga banyak. Tapi yang sanggup kita penuhi, maka kita penuhi. Yang sanggup kita atasi. Ya, jadi nggak boleh pembiaran, apalagi lama-lama yang nggak digubris. Wah, itu udah nggak zamannya lagi. Kenapa? Karena persaingan itu sudah semakin ketat, ya. Terus membangun komunitas melalui platform digital. Nah, sekarang kita nggak bisa lagi ya, nggak mau pakai digital, nggak mau pakai handphone, nggak mau kenal apa namanya sosial media, teknologi itu udah nggak zamannya. Karena apa? Karena kita semua saat ini ya pasti terhubung dengan yang namanya teknologi. Minimal kita pasti semua sudah punya eh, Android, ya kan? Pasti. Dan rata-rata kita semua pengguna sosial media untuk menyampaikan informasi. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan?
Nah, sekarang saja tukang sayur keliling yang di dekat rumah saya, dia udah bisa loh bikin komunitas, dia tahu siapa saja yang menjadi pelanggan-pelanggannya. Dan saya termasuk salah satu. Begitu saya lihat, ternyata itu kumpulan emak-emak semua yang jual, yang suka belanja sayur di akang-akang keliling itu berjumlah 300 orang. Nah, dia aja loh bisa ternyata bikin komunitas mak-mak yang suka belanja sayur pagi-pagi. Nah, kenapa kita tidak? Itu tujuannya apa? Untuk menginformasikan apa saja yang kita jual. Ya, dia sih dari sana cuma tinggal nulis eh, telur tersedia hari ini, ya cabai turun, yang ini naik, yang itu yang dia informasikan. Dan kita butuh itu, ya, ibu-ibu butuh itu, dan ibu-ibu boleh pesan. Nah, jadi tergantung ya, kita bisnisnya apa, dan sekarang coba ya kita coba untuk ngelis kira-kira siapa saja konsumen kita dan kita buat komunitas. Gak usah takut kalau seandainya, oh ternyata ada yang nggak mau terus dia keluar, ya nggak apa-apa. Yang kita kumpulkan yang mau, yang butuh informasi dari kita. Kiri ya Mas. Nah, selanjutnya menjaga hubungan setelah penjualan. Ya, oh maaf, ini angkisi ya, informasi berguna, penawaran khusus. Jadi perlu ya informasi-informasi mengenai apa yang kita jual, apa yang kita sediakan, itu penting. Ataupun juga kita boleh kok ya sharing-sharing sesuatu yang kita yakin para komunitas kita itu mereka membutuhkan. Ya, tapi jangan sharing-sharing random karena kalau acak aja kita kirim, itu mereka juga ngerasa komunitas ataupun grup itu nggak bermanfaat. Ya, oke. Selanjutnya menyediakan dukungan pasca penjualan. Nah, pasca penjualan ini ada dukungannya. Apakah ya misalnya mereka yang sudah sering beli itu kita kasih diskon khusus kah? Atau dia menjadi customer yang primer misalnya gitu ya? Atau dia bisa diberikan penawaran yang lebih murah? Ada ininya, lebihnya bagi mereka yang melakukan pasca penjualan ya, pasca pembelian lah gitu ya dari konsumen itu, misalnya oh apakah jumlah lebih banyak, apakah dia lebih sering, atau dia apa namanya itu udah beli apa lebih banyak lah gitu ya, udah lebih sering lebih banyak gitu ya, kita lihat ada sesuatu yang bisa kita harus ikat dia ini gitu ya. Nah, jadi perlu kita perhatikan, oh ini konsumen harus saya ikat nih biar dia nggak berpindah ke lain hati. Ya, nah selanjutnya adalah menjaga hubungan setelah penjualan. Ya, jadi kalau udah dia beli, ya kita pasti harus ucapkan terima kasih dan datang kembali. Terus nanti silahkan direkomendasikan kepada teman jika dia merasa puas, itu boleh kita sampaikan. Ya, kita sampaikan dengan harapan mereka itu bersedia ya menjadi promosi gratis nih bagi usaha kita. Nah, ini cara merawat hubungan dengan pelanggan. Kalau dilihat sulit, ya nggak sulit, dibilang susah, maaf, dibilang mudah, nggak mudah, dibilang sulit juga enggak. Karena apa? Ini butuh konsistensi ya dan keinginan kita eh, memahami konsumen kita. Kenapa? Karena ya dari banyak penelitian dan juga dari pengalaman-pengalaman pebisnis yang sudah bertahun-tahun dan sudah punya cabang di mana-mana, kalau kita mau tanya, mereka itu karena mereka bisa memahami konsumennya. Ya, nah misalnya seperti saya saja, misalnya kalau saya mengajar gitu ya kan, saya mengajar di kelas, konsumen saya itu siapa? Salah satunya adalah mahasiswa saya. Kalau saya mendampingi UMKM, itu siapa sih yang jadi ini saya, audiens saya, pelanggan saya itu adalah peserta UMKM itu. Nah kalau saya nggak kenal mereka, mereka juga nggak punya hubungan yang kuat dengan saya. Mahasiswa saya juga gitu. Saya juga harus tahu kalau mahasiswa saya, kalau yang kelas A ini karakternya begini, kelas yang B karakternya begini. Ya, kalau misalnya UMKM yang ini, kelompok ini ya, ini bagaimana karakternya. Itu saya harus paham. Karena ibaratnya kalau saya adalah sebagai pelaku bisnis, mereka ini adalah pelanggan-pelanggan saya.
ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, memanfaatkan media sosial, ya, memanfaatkan media sosial ini salah satu untuk menjalin, ya, untuk merawat hubungan yang kuat dengan konsumen dan untuk bisa mengikat konsumen itu. Kenapa? Karena kalau media sosial itu kan bagian dari mempersonalisasi tadi, ya, kita bisa interaksi sendiri dengan pelanggannya, kita bisa memberikan respon, ya, kalau seandainya pelanggannya ini online gitu, kita nggak pernah ketemu secara offline, maka dia memberikan review. Nah, reviewnya itu harus kita ucapkan terima kasih, harus kita perhatikan reviewnya itu, ya, dan membagikan konten yang bernilai serta yang menguatkan identitas merek. Jadi, konten-konten yang kita berikan atau yang kita upload, yang kita posting itu di sosial media harus yang menguatkan identitas merek. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk menguatkan hubungan kita dengan pelanggan. Ya, jadi bedakan antara sosial media pribadi dan sosial media untuk bisnis. Supaya apa? Terjalin ya hubungan yang baik dan menguatkan identitas merek. Karena kalau kita sebagai pelaku usaha yang mewakili usaha kita itu adalah brandnya kita atau usahanya kita. Bukan misalnya saya yang punya usaha itu Ibu Rihannya sendiri enggak. Tetapi adalah apa usaha saya. Misalnya usaha saya tadi adalah toko kelontong yang tulisannya di situ adalah Jaya Makmur misalnya. Nah, hubungannya konsumen itu dengan usaha Jaya Makmur tadi, tapi yang melakukannya adalah saya selaku pemiliknya, ya. Jadi bedanya begitu ya dalam kita menjalin hubungan komunikasi secara bisnis dan secara pribadi, ya. Nah, perlu dilakukan program-program loyalitas pelanggan ya dengan berikan apa? Insentif, reward ya, diskon ya kan? Akses eksklusif terhadap produk baru gitu ya. Informasi produk baru itu disampaikan dulu kepada mereka yang sudah menjadi pelanggan kita yang loyal ya. Nah, ini perlu. Kenapa? Karena kalau nggak ada pembedaan gitu, mereka juga nggak terikat nanti dengan kita. Tapi kalau semakin kita berikan dia sebuah reward, ya kita ikat semakin kuat gitu ya, maka dia nggak mudah untuk pindah ke lain hati, nggak mudah pindah ke produk yang lain. Ya, jadi program loyalitas itu harus difikirkan, harus kita inovasikan, ya, supaya konsumen yang sudah rajin beli itu semakin sering dan semakin terikat dengan kita. Nah, loyalitas konsumen itu bisa dilihat dari mana? Nah, salah satunya pembelian ulang. Kalau konsumen baru satu kali beli, ya, itu belum bisa kita katakan dia loyal. Tapi dia sudah mulai beli dua, tiga, nah itu baru pembelian berulang. Nah, meninggalkan komentar dan review positif ya kalau yang di online atau menyebar yang positif, merekomendasikan kepada orang lain. Nah, ini ya dan tetap setia walaupun ada kompetitor. Ya, jadi walaupun kita tapi dia nggak mau pindah. Nah, itulah salah satu ya kita bisa lihat konsumen kita itu loyal atau tidak. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya gini nih ya. Jadi kalau kita punya sebuah usaha, ya, usaha itu akan mendatangkan peminat jika kita itu usahanya itu ada value-nya ya, produk yang kita jual itu bermanfaat. Nah, kalau yang kita jual itu bermanfaat, pasti nanti ada yang beli. Kalau yang beli itu merasakan puas, ya ini kita lihat kan ada ininya ya, pelanggan di sini ya. Nah, pelanggan itu untuk bisa beli punya kita kan karena ada value. Nah, value ini ya akan mendatangkan kepuasan dan kepuasan inilah yang mendorong untuk konsumen atau pelanggan ini beli lagi. Ya, kalau dia udah beli lagi dan terus maka dia dikategorikan sebagai konsumen yang loyal.
Nah, kalau dia udah loyal, biasanya dia akan dengan senang hati nih merekomendasikan ya brand kita, usaha kita, yaitu kepada orang-orang yang berada di sekitar dia. Atau dia itu merepost ya. Merepost itu bagian dari merekomendasikan. Nah, kalau udah sampai di sini nih ya kerjanya pelanggan ini untuk kita udah selesai. Nah, akibatnya karena dia sudah sampai sejauh ini berjalan ya si konsumen tadi yang punya hubungan baik dengan kita, maka akan berpengaruhlah terhadap kinerja usaha kita. Ya, kalau kita punya konsumen yang banyak yang loyal dan mau merekomendasikan, maka pasti ya kinerja usaha kita pasti tumbuh, usaha kita profitnya meningkat, ya kan? Pertumbuhannya bagus, bisa berkembang. Nah, kalau usahanya bagus, bisa berkembang, otomatis usaha ini dapat sustain, dapat bertahan lebih lama, bisa berkembang, bisa banyak cabangnya, bisa mungkin punya eh, anak perusahaan yang lain, atau mungkin punya usaha yang lain. Nah, jadi kurang lebih rentetannya tuh begini, ya. Ini pasti dilalui semua bagi yang punya usaha, apalagi sampai usaha itu bisa tumbuh dan berkembang bertahun-tahun. Nah, pasti nggak mungkin nggak ada ini. Jadi yang utamanya ya dimulai dari yang ini dulu. Kita bikin produk yang punya value untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Kalau ini nggak ada, ini nggak bisa dijalani. Jadi sama dengan produknya dulu harus bagus dan bermanfaat, baru sampai jalannya usahanya bisa bertahan dengan eh, lebih lama, bisa berkembang. Nah, kurang lebih itu ya eh, ngobrol kita. Mungkin kita bisa diskusi sambil sharing atau pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh Bapak dan Ibu semuanya. Barangkali itu dulu dari saya ke Coach Adi. Eh, belum dibuka. Baik, terima kasih Bu Rian. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Rian. Terima Ya, kasih. Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ke Bu Rian terkait bagaimana menjaga pelanggan ini. Tentunya pasti sudah teman-teman atau ibu dan bapak alami gitu ya. Karena banyak sekali bagaimana kita mengelola pelanggan kita ini, ya kan? Karena kadang pelanggan yang kita miliki, nah nggak dikelola akhirnya kabur, diambil oleh kompetitor kita atau disikat oleh kompetitor kita. Nah, boleh di sini ibu-ibu dan bapak yang mau bertanya kepada Bu Rihan, apakah eh, ada trik gitu ya, bagaimana cara yang paling tepat kita menarik pelanggan orang lain. Nah, gitu. Siapa tahu gitu ada ini ya. Karena kan kalau pelanggan kita udah kita rawat, udah kita apa namanya? Kita jaga gitu ya. Tetap ada aja yang narikin pelanggan-pelanggan kita itu sering terjadi Bu Rihan ya. Iya, Nah, mungkin betul. nanti dikasih tips juga nih sama Bu Rihan, jangan sampai pelanggan kita tuh ditarik orang lain atau ditarik kompetitor kita, orang gitu kompetitor kita gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya nggak nih? Boleh di open mic ya. Jangan sungkan walaupun kita siang hari gitu ya, ngantuk, tentunya pasti ngantuk gitu ya. Karena emang kondisi badan kita juga dalam kondisi perut kosong gitu ya, terus tentunya efek-efek ngantuk melanda di siang hari. Tapi kalau diam aja makin ngantuk aja gitu ya. Ayo silakan diungkapkan apa yang ingin Ya, ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Hmm. ya, ya. Boleh ya, silakan di open mic. Nanti diisi link absennya. Silahkan Bapak Ibu. Atau mungkin Bu Rihan yang ingin bertanya kepada peserta di sini gitu ya. Boleh, boleh. Ini saya maaf dengan kalau ini Ibu Fitri, maaf, apakah Ibu usahanya boleh sharing Ibu? Ibu Fitri Helawati. Ya, Bu Fitri, silakan.
Oh, mungkin Bu Fetrinya eh, sedang disambi ini sepertinya, Coach. Oh, Ini kita coba oh. Atau buka. mungkin lagi pada Ini nyiapin buka. ada sambil sambil Pak, sambil ini Coach. Ini Pak Li. Kalau ada yang mau di kolom chat juga boleh ya, Bu Rian ya, yang mau bertanya gitu. Nah, Silakan. boleh, silakan. Silakan Hmm, di kolom chat juga boleh mau bertanya kita ngobrol apa. Ini eh, Silakan. ini mana tadi Pak Li ya tadi ya. Saya panggilnya apa Hmm. nih Pak Li atau Mas Li? Ini ada di sini kah? Wah, juga ini tidak ada. Siapa lagi ya? Ini kalau Pak Yadi ini sharing sama kita boleh Pak? Pak Yadi ada? Atau tante siapa tadi ya? Mas Aldi ya? Mas Aldi, Mas Aldi ada? Wah, ini beneran lagi Yang pada tadi tidur kalau nih kayaknya. nggak ada ya, udah Silakan keluar ya. Fauzia bertanya. Udah raise hand. Iya, biar nggak ngantuk kok jadi. Benar, benar. Ya, Udah silakan. tidur. Oke, Assalamualaikum Oh iya, warahmatullahi wabarakatuh, Bu silakan Bu Rihan. Fauzi. Iya, terima kasih Bu Ya, Rihan mangga untuk Ibu. materinya hari ini sangat bagus sekali ya. Nah, sebenarnya ini pengen diskusi aja mungkin ya Bu Rihan terkait mempertahankan pelanggan. Jadi kan kalau sekarang ini kan lagi rame-rame ya di sosial media itu tentang reviewer-reviewer bisnis orang gitu ya. Yang kalau kita di sosial media itu ada yang Code Blue, ada siapa gitu kan yang mereka melakukan bad review terhadap suatu usaha ya kemudian Hmm. mempengaruhi bisnis tersebut gitu. Itu Nah, tapi Nikita kan Mirjani sebenarnya tuh. kenapa? Nikita Mirjani kemarin diceritain. Iya, iya. Nah, ya sebenarnya kan gini, reviewer itu kan ada plus minus ya. Kalau plusnya itu mungkin kan bisa memang kalau memang bisnis kita bagus, baik, itu bisa meningkatkan citra bisnis kayak gitu. Tapi kalau misalkan reviewnya jelek, buruk, malah trustnya konsumen tuh bakal berkurang kayak gitu. Nah, gimana Bu nih kira-kira ya strategi untuk mempertahankan pelanggan tapi tidak terpengaruh antara bad reviewer itu. Kadang-kadang karena review itu kan sebenarnya berdasarkan kadang-kadang preferensi pribadi ya gitu. Jadi belum tentu orang lain suka atau orang lain tidak suka gitu. Tapi karena memang basis followernya banyak kayak gitu. Jadi ketika dia berbicara dia bisa mempengaruhi konsumen kayak gitu, Bu. Udah itu aja Bu dari saya. Terima kasih Bu Rihan. Baik, yes. Baik Bu Fauzia, terima kasih ya pertanyaannya ya untuk diskusi kita siang hari ini. Ya memang ya kita nggak bisa pungkiri para influencer ya atau pada reviewer itu ya mereka ada yang mungkin kalau dibayar pastilah mereka akan mereview itu positif. Tapi kalau misalnya mereka nggak dibayar itu kan mereka mereview sesuai dengan apa yang mereka ingin sampaikan. Kalau yang ingin mereka sampaikan itu positif, ya alhamdulillah ya, itu berarti membawa dampak positif terhadap usaha kita. Tapi kalau yang negatif, nah ini nih ya, salah satunya juga ada ya kalau kita lihat di sosial media ada Cimehong juga yang kemarin juga kena kena imbas ya, ada di review ternyata di Bika Ambonnya ada lalat gitu ya kan, Ya, ada benar. rambut Betul, betul. sehingga bikin eh, nih apa namanya tapi Cimehongnya marah ya kan dia merasa tidak melakukan itu dan dia sangat menjaga kebersihannya gitu ya kan nah jadi memang begini kalau seandainya kita itu direview negatif ya ini kan kita bicaranya kalau kita direview negatif oleh seorang reviewer nah kalau seandainya dan itu memang dia bisa membuktikan ya
kalau dia mereview negatif itu, ya kalau seandainya review negatif mengenai rasa, itu memang sangat subjektif ya kan. Tapi kalau yang dia review itu tadi seperti kebersihan dan segala macam, itu kita bisa mengcounter. Ya, kita boleh mengcounter dengan reviewer yang lain. Tapi kalau seandainya rasa dan ini berpengaruh signifikan terhadap konsumen kita, pelanggan kita, ya kan? Maka ya memang kalau menurut saya kita boleh kok mengcounter, kita boleh kok meminta siapa dari pelanggan kita yang setia itu untuk memberikan eh, apa namanya review dia, ya, kepada ini kita apa namanya usaha kita atau makanan kita gitu loh untuk mengcounter tadi. Kenapa? Karena kan sebenarnya kita dirugikan itu ya kan. Dan memang kalau secara hukum kan di Indonesia tuh belum ada mereview negatif produk orang lain dengan sengaja itu belum ada ininya. Itu apa ibaratnya jujur ya itu masih ini ya masih dianggap aman ya masih nggak masalah gitu di Indonesia walaupun efeknya dia bisa merugikan gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya jika itu akan merugikan maka kita boleh triknya itu mengcounter ya mengcounter dengan eh, menyiapkan reviewer yang lain atau minta bantuan reviewer yang lain yang reviewernya ini bukan kita bayar ya. Kalau kita bayar kan pasti dia akan nyampeinnya itu positif gitu ya. Tapi pembeli potensial kita lah. Nah, di sini kalau kita punya hubungan yang baik dengan konsumen, maka dia pasti akan mau bantu kita. Kenapa? Karena dia sudah menjadi pelanggan setia. Nah, jadi kita perlu perlu tahu dan perlu kenal pembeli potensial kita. Siapa tahu sewaktu-waktu apabila kita direview negatif ini yang bisa berpengaruh, dia bisa kita andalkan. Karena apa? Dia bisa memberikan review yang jujur juga. Nah, barangkali itu ya Bu, salah satunya jika kita kena dampak review negatif. Jadi kita boleh mengcounter. Oke, Begitu Bunda, Bu ada Paulia. lagi nih Ya. Oh pertanyaan iya, oh di iya, chat. iya ya. Nah, Ibu dari Akila ya. Ibu izin bertanya, jika ada reseller produk bisnis kita tidak bisa berjualan karena alasan dia tidak banyak relasi. Bagaimana tanggapan kita sebagai pemilik bisnis tersebut? Apakah tinggalkan atau ajarkan cara berjualan? Apakah ada orang yang memang cocok berjualan dan ada yang cocok menjadi pekerja? Nah, baik, terima kasih. Ini kan sama ya, Bu Akila, kayak mau jadi pengusaha itu dilahirkankah atau dia dicipta atau dia itu bisa di-create gitu ya. Bisa nggak orang yang mau pun jadi pebisnis itu karena dia memang sudah dari lahir gitu ya. Atau memang karena dia bisa berusaha atau karena bingung nggak punya pendapatan ya udah bikin usaha. Semua bisa. Semua bisa. Jadi tidak ada persyaratan mutlak untuk menjadi seorang pebisnis. Persyaratan mutlaknya adalah nggak boleh putus asa, harus bisa bangun, jatuh, jatuh, bangun lagi. Harus bisa itu, ya. Syaratnya cuma itu, mentalnya yang harus kuat. Mental untuk berhasilnya ada, mental untuk tidak berhasilnya juga ada. Nah, itu. Jadi itu aja persyaratannya. Nah, bagi misalnya resellernya itu yang mengatakan dia tidak punya relasi. Gak punya relasi itu mungkin yang dia pikirkan adalah relasi yang banyak. Ya, gak mungkin kita nggak punya relasi. Minimal ada keluarga, ada teman, ya. Kalau dia punya anak, biasanya nganterin anak ke sekolah, itu kan ibu-ibu yang ada di situ adalah relasi. Ya, tetangga yang ada di rumah itu adalah relasi. Ya kan? Terus saudara-saudara jauh, saudara dekat itu adalah relasi. Nah, mungkin ibu hanya membuka wawasannya, membantu untuk membuka wawasan, menyadarkan bahwa relasi bukan berarti dia harus kenal dengan mungkin kantor mana dan semua macam, bukan seperti itu gitu. Relasi itu kan
ini orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, semakin banyak maka dikatakan orang itu banyak relasi. Jadi bisa dia memulai dari yang terdekat. Nah, terus kalau i- cara berjualan bagaimana? Ya, jadi kalau kita berjualan, yang paling nomor satu adalah kita paham dulu apa yang kita jual. Kalau kita nggak paham apa yang kita jual, kita nggak bisa ngomongin produk kita. Sama, kalau kita bicara bagaimana untuk menjaga hubungan dengan konsumen atau pelanggan, kita paham dulu siapa yang jadi konsumen kita. Nah, jadi kalau seandainya tadi dia mau berjualan, dia harus paham dulu. Ini kalau boleh tahu, ibu resellernya ini produk apa ya, Bu Akila? Bu Akila bisa di ini atau boleh dijawab di chat lagi juga boleh. Produknya apa? Nah, itu harus tahu konsumennya, maaf ininya ya, resellernya tadi itu harus diberikan produk knowledge-nya, pengetahuan terhadap produknya itu dia harus punya. Karena kalau enggak dia nggak bisa jualan. Ya, kalau kita mau jualan kue lebaran, tapi kita nggak paham bahan-bahan kue itu apa saja, terus expirednya kita nggak paham, itu kita nggak bisa jualan. Kita harus tahu dulu yang kita jual itu apa, kelebihannya apa, dan nanti apa namanya, eh, ya kita mau bilang keunggulan kita lah gitu. Yang mau kita jual itu kita harus paham. Ya, kalau kita jualan, ini jualannya boleh Ibu di chat, jualan apa ini, Bu Akila? Nah, ini kita masih belum tahu ya jualannya ini jualan apa, resellernya sebagai reseller apa. Kita anggaplah kosmetik misalnya gitu ya. Misalnya boleh merek boleh lah ya, Coach misalnya contohnya nih sekarang sebagai resellernya Skintific misalnya gitu ya. Nah, kan dia harus tahu dulu nih apa beda Skintific ini dibandingkan dengan produk yang lain. Nah, jadi memang kalau kita punya reseller, resellernya ini harus jualannya kan nggak mesti zaman sekarang itu eh, nawar-nawarin dari rumah ke rumah, kan enggak ya. Posting aja tuh di Instagram, posting aja tuh di status WhatsApp, ya kan? Bikin WhatsApp bisnis, ya kan? Selalu saja itu diposting itunya. Misalnya tadi kita contohkan aja lah ya, kosmetik tadi. Kosmetik itu diposting. Silahkan yang mau order. Promonya lagi apa, tulis aja. Nah, terus nanti rajin, ya rajin dia posting, bikin status, ya kan? Yakin, satu, dua, mulai datang. Nah, begitu mampu dia apa namanya ya, berjualan dengan baik, mulai tumbuh yang tadinya merasa nggak bisa, mulai tumbuh keyakinannya ya, mulai tumbuh, oh, ternyata bisa, apalagi dia udah dapat untung ya walaupun belum terlalu besar, tapi dia muncul keberaniannya dan percaya dirinya muncul ya. Jadi memang kalau yang kita mau punya bisnis itu jangan terlalu lama mikirnya ya, yang terlalu lama itu adalah mikirin actionnya. Jadi actionnya tuh yang harus harus banyak gitu daripada mikirnya. Jadi kelamaan mikir, actionnya nggak jadi gitu ya. Jadi sama ya, kalau kayak kita tadi mau jadi reseller, ah nggak berani ah nanti, atau oh, misalnya saya punya punya kendala ini, kendala, jangan mikirin kendalanya, coba actionkan aja dulu gitu loh. Kalau udah action kan, biasanya disitulah kita punya cara bagaimana mengatasi masalahnya. Barangkali begitu ya, Bu Akila atau Mbak Akila. Semoga bisa menjawab ya. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan lagi. Atau Oke. mungkin dari Bapak dan Ibu, silakan ada yang mau menambahkan. Ya, silahkan. Atau Boleh. Coach Kalau masih Adi ada yang mau bertanya. juga boleh, silahkan. Silakan, boleh ya. Jika ada yang masih ingin bertanya sebelum kita tutup, nah, sesi dengan Bu Rihan.
Bu Rian kalau misalkan ada di grup yang mau bertanya bisa ya. Kalau di grup Boleh, WA nanti silahkan. tiba-tiba ada yang pengen tanya ke Silahkan. Bu Rihan gitu. Wah, ini boleh ya. Boleh, Bu silahkan Rihan ada kalau di grup barangkali. peserta kan ya. Sepertinya ada. Oke, siap. Teman-teman, Sepertinya ada. jika teman-teman ingin masuk grup peserta webinar, nanti bisa kontak admin kami, kontak admin Breto Institute, follow aja Instagramnya Breto Institute. Di situ ada kontak adminnya. Ya, Oke. silakan Bapak Ibu Ini maaf jika ya, ada ada. kedai 49. Maaf Bapak, ini boleh kita diskusi Pak. Nah, Kedai, boleh ada 49. Siapakah itu? kedai 49 ini usahanya apa Pak? Atau Ibu? Silahkan. Kedai 49 lagi tidak di room berarti ya? Mangga Bapak Ibu yang lagi di room boleh kita ngobrolin yang berhubungan ya. Karena kalau menurut saya ya konsumen ini kan gampang-gampang susah ya. Diikat banget dia juga bisa tetap kabur gitu ya. Dibiarin apalagi gitu. Jadi konsumen ini yang em, apa ya? Yang paling pas itu di maintenance ya. Yang paling pas itu dijaga gitu ya. Dijaga supaya dia itu tetap nih ya, tetap dia itu eh, nggak berpaling. Gimana dia itu selalu beli terus kepada kita. Nah, jadi gimana caranya? Nah, sekarang kalau dibalik nih ya, dibalik nih. Ini kan kita ngobrolnya kita sebagai produsen ya atau pemilik usaha, pelaku usaha. Dibalik deh sekarang kalau seandainya kita sebagai konsumen. Nah, gimana kenapa kita bisa loyal pada satu ya kalau misalnya kita apa ya misalnya kalau kita nih beli roti ya harus ke toko ini gitu ya. Kenapa kita nggak pindah-pindah? Apa penyebab kita? Apa yang mengikat kita gitu ya kan? Nah itu yang kita ambil dan itu yang kita coba terapkan dalam usaha kita. Nah kenapa kita terikat kalau mau di roti itu, oh kalau di roti itu 6.000, kalau sudah jam 4 sore itu semua didiskon dan harga rasanya tetap enak. Nah, itu kan salah satu cara untuk mengikat konsumen. Nah, ya kan? Kita udah dapat nih ilmunya. Nah, kita terapkan boleh, tapi dalam bentuk usaha kita, gitu ya kan? Gitu juga, kenapa sih kita gitu ya kan? Kalau mau beli cabai selalu di warung ibu itu, gitu ya kan? Kenapa gitu kan? Karena ibunya itu ramah, ibunya itu baik, gitu ya kan? Sehingga membuat kita terikat, walaupun pedagang cabai itu banyak, gitu kan? Tapi kita tetap mau belinya di tempat yang itu. Nah, pasti kan ada sesuatu kenapa kita mau eh, tetap beli di sana. Nah, ilmunya itu kita coba terapkan di usaha kita. Nah, kurang lebih seperti itu kan. Nah, kita yang terikat kepada satu toko, satu usaha gitu, satu brand gitu ya kan. Sampai kan kalau kayak Honda itu kan dia bikin tagline sendiri, One Heart. Kenapa? Supaya orang itu hatinya tetap satu gitu ya. Sampai orang nggak mau pindah ke lain hati kalau yang udah milih Honda. Nah, dan terbukti ya pelanggannya menjadi setia. Kalau orang udah beli motor Honda misalnya gitu ya, gak mau lagi beli motor yang lain gitu. Nah, kita juga berharap bahwa pelaku usaha kita juga begitu kurang lebih. Oke, Mm-mm. luar biasa Bu Rihan. Terima kasih banyak Bu Rihan. Tak terasa waktu juga sudah cukup 1 jam kita ditemani Bu Rihan. Dan saatnya kita akan pamit undur diri ya, mungkin Bu Rian ya. Karena tidak Ya, ada lagi yang ingin bertanya, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi absensi sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah hadir di kegiatan webinar Sedekah Ramadan Jilid 3. Terima kasih banyak Bu Rihan atas waktu yang sudah diberikan, sharing ilmunya.
sharing pengalamannya, sharing pengetahuan, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan Bu Rihan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke, Amin, amin, amin. ada closing dulu atau enggak, Bu Rihan? Oke, baik. Terima kasih banyak Coach Adi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak dan Ibu baik yang masih ingin untuk punya usaha ataupun yang sudah punya usaha itu dapat berjalan dengan baik, ya kan? Dapat apa namanya? Berkah ya, berkah rezekinya, ya kan? Dan tadi saya sudah buka dengan pantun, saya tutup lagi deh dengan pantun gitu ya. Saya tutup lagi dengan pantun itu eh, ini deh, bisnis sukses butuh strategi. Jangan lupa Cakep, aksi dan inovasi. cakep, Nah, diskusi usai, ilmu tersaji. cakep. Semoga berkah dan rezeki bersemi. Nah, Hai, cakep. itu saja dari saya. Saya Rihan Habizni. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga sehat selalu dan Allah berikan keberkahannya buat kita semua. Akhirul kalam, Amin. wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin pamit undur diri. Jangan lupa besok masih ada webinar berikutnya di hari kelima yang tentunya akan ada tema-tema yang menarik dari para narasumber di Breda Institute. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.